Syukur berbingkai qanaah. Rofiah Baharudin Kahmi, kapan baiknya kita tak tahu, yang jelas hak prerogatif Allah hidayah petunjuk atau kesesatan seperti yang kita saksikan, buktinya tambah menjadi titi yang otoritarian salah kaprah dikira negeri ini punya kelompoknya kita ini ngontrak mungkin begitu perasaannya. Nanti kita saksikan bagaimana dia atur bakal pengganti puluhan gubernur akan berakhir, dan yang jelas Anies sudah dia siapkan penggantinya dan bakal dilawan warga DKI, insya Allah. Syukur berbingkai qanaah. Saudaraku, dalam salah satu hadits dari Abdullah bin Amr bin al-Ash bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam, kemudian mendapatkan rizki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah merasa cukup dan puas dengan rizki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Abdullah bin Amr bin al-Ash. Dari hadits tersebut telah ditunjukkan besarnya keutamaan seorang muslim yang memiliki sifat qanaah. Karena dengan sifat tersebut, seorang hamba Allah Azza wa Jalla akan meraih kebaikan dan keutamaan di dunia dan akhirat, meskipun harta yang dimilikinya tidak seberapa banyak. Saudaraku, seorang yang qanaah tentu akan bersyukur kepadanya atas rizki yang diperoleh. Sebaliknya barang siapa yang memandang sedikit rezeki yang diperolehnya, justru akan sedikit rasa syukurnya, bahkan terkadang dirinya berkeluh kesah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mewanti-wanti kepada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, jadilah orang yang wara, niscaya dirimu akan menjadi hamba yang paling taat. Jadilah orang yang qanaah, niscaya dirimu akan menjadi hamba yang paling bersyukur. Hadis riwayat Ibnu Majah, 4217. Seorang yang berkeluh kesah atas rizki yang diperolehnya, sesungguhnya tengah berkeluh kesah atas pembagian yang telah ditetapkan Rabb-Nya. Barang siapa yang mengadukan minimnya rizki kepada sesama makhluk, sesungguhnya dirinya tengah memprotes Allah Azza wa Jalla kepada makhluk. Seseorang pernah mengadu kepada sekelompok orang perihal kesempitan rizki yang dialaminya, maka salah seorang di antara mereka berkata, sesungguhnya engkau ini tengah mengadukan zat yang menyayangimu kepada orang yang tidak menyayangimu. Uyun al-Ahbar karya Ibnu Qutaibah 3/206. Saudaraku, qanaah mempunyai ikatan erat dengan syukur. Keduanya, seperti dua sisi mata uang yang tidak mungkin berpisah. Syukur membuahkan qanaah, dan qanaah memunculkan syukur. Seperti itu korelasinya. Tidak ada qanaah tanpa syukur. Tidak ada syukur tanpa qanaah. Syukur tanda kita menikmati keadaan yang mungkin dirasa masih kurang. Qanaah buah kesyukuran yang membuat kita tenang. Batin yang tenang karena menerima keadaan, kondisi hati yang stabil karena tidak dibenturkan harapan yang tidak tercapai, keadaan jiwa yang menyenangkan karena tidak mengeluh dan menggugat keadaan yang tidak sesuai keinginan. Itulah keberkahan yang Allah Azza wa Jalla berikan. Saudaraku, syukur dan qanaah adalah dua sikap yang tak mungkin dipisah. Orang yang qanaah hidupnya senantiasa bersyukur. Makan dengan apa adanya akan terasa nikmat tiada terhingga jika dilandasi dengan qanaah dan syukur. Sebab, pada saat seperti itu ia tidak pernah memikirkan apa yang tidak ada di hadapannya. Justru, ia akan berusaha untuk membagi kenikmatan yang diterimanya itu dengan keluarga, saudara, kerabat, teman ataupun tetangganya. Meski demikian, orang-orang yang memiliki sikap qanaah tidak berarti menerima nasib begitu saja tanpa ikhtiar. Orang yang hidup qanaah bisa saja memiliki harta yang sangat banyak, namun bukan untuk menumpuk kekayaan. Kekayaan dan dunia yang dimilikinya, dibatasi dengan rambu-rambu Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian, apapun yang dimilikinya tak pernah melalaikan dari mengingat Sang Maha Pemberi rizki.
Sebaliknya, kenikmatan yang ia dapatkan justru menambah sikap qanaahnya dan mempertebal rasa syukurnya. Ibrahim bin Adam berkata dalam doanya, "Ya Allah, jadikan aku orang yang ridha dengan keputusan-Mu. Jadikan aku orang yang sabar menghadapi cobaan dari-Mu dan karuniailah aku rasa syukur atas berkah-Mu." Saudaraku, ridha, sabar dan syukur merupakan tiga unsur yang membuat seorang mukmin menjadi garis bawah qanaah, garis bawah yaitu selalu merasa cukup atas semua pemberiannya. Dari ketiga sifat tersebut, ridha merupakan unsur yang paling penting dalam pembentukan sifat qanaah. Karena orang yang sudah merasa ridha terhadap sesuatu, otomatis dia akan bersabar menghadapi segala sesuatu yang terjadi pada dirinya, baik manis maupun pahit. Apabila sifat ridha dan sabar sudah tertanam kuat dalam diri seseorang, niscaya itu akan mengangkatnya pada tingkat syukur dan lalu lahirlah sifat qanaah. Kenapa kita harus bersyukur? Karena sebenarnya ketika kita terlahir dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa, lantas, Allah Azza wa Jalla memberikan kita berbagai macam kecukupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh beruntunglah orang masuk ke dalam Islam, diberi rizki yang cukup, dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan." Hadis riwayat Muslim No. 1746. Ahmad nomor 6284. Prof. Hamka menerangkan tentang sifat garis bawah qanaah garis bawah di dalam bukunya yang berjudul Tasawuf Modern. Bahwasannya sifat garis bawah qanaah garis bawah itu mengandung 5 hal di antaranya. Pertama, menerima apa yang ada dengan rela. Kedua, memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diberi tambahan yang pantas, dibarengi dengan usaha. Ketiga, menerima ketentuan Allah Azza wa Jalla dengan sabar. Keempat, bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kelima, tidak tertarik oleh tipu daya dunia. Syaitan selalu menggoda manusia untuk tidak garis bawah qanaah garis bawah terhadap dunia. Akibatnya manusia selalu merasa kurang terhadap apapun yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Memang sifat garis bawah qanaah garis bawah itu tidak jatuh dari langit dengan sendirinya kepada manusia, tetapi harus diasah dan dilatih. Hanya dengan sikap ridha dan sabar bisa menumbuhkan sifat qanaah. Ridha dan sabar untuk senantiasa berusaha merasa puas terhadap apa yang didapatnya. Dengan sifat garis bawah qanaah garis bawah ini, orang akan selalu merasa bersyukur, sehingga mudah baginya untuk berbagi kepada orang lain dan dapat menghilangkan sifat serakah dalam hati. Saudaraku, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Jika engkau memiliki hati yang selalu qanaah maka sesungguhnya engkau sama seperti raja dunia." Orang yang garis bawah qanaah garis bawah benar-benar telah mengumpulkan banyak amalan hati yang sangat tinggi nilainya. Ia senantiasa berhusnuzan kepada Allah Azza wa Jalla, bahwasanya apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan baginya itulah yang terbaik baginya. Ia telah bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyerahkan segala urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ia lebih percaya dengan janji Allah Azza wa Jalla daripada kemilau pesona dunia di hadapan matanya. Orang yang garis bawah qanaah garis bawah tidak terpedaya dengan harta dunia yang gemerlap. Ia tidak hasad kepada orang-orang yang telah diberikan Allah Azza wa Jalla harta yang berlimpah ruah. Orang-orang mungkin mencibirkan mulut tatkala memandang seorang yang qanaah yang berpenampilan orang miskin, karena memang ia adalah seorang yang sederhana harta. Akan tetapi sungguh kebahagiaan telah memenuhi hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan dengan banyaknya harta benda, akan tetapi kekayaan yang hakiki adalah kaya jiwa, hati." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6446 dan Muslim nomor 1050. Maka orang yang qanaah meskipun terlihat miskin namun pada hakikat sesungguhnya ialah orang yang paling kaya. Namun sebaliknya,
Jika orang tidak garis bawah qanaah garis bawah meskipun ia terlihat kaya raya sejatinya ialah orang paling miskin. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa mampu membingkai syukur dengan garis bawah qanaah garis bawah untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisa.